Pemirsa, Indonesia adalah negeri dengan keindahan alam yang tersohor di seluruh penjuru dunia. Pesona Indonesia memikat jutaan pasang mata warga dunia untuk datang kembali lagi dan lagi. Sejak pandemi COVID-19 menghantam seluruh penjuru negeri, sektor pariwisata Indonesia ikut terhempas. Masyarakat Indonesia bahkan harus puasa liburan. Bro, Apaan, bro? gue kangen liputan, bro. Hah? Kangen liputan gue. Lah, gua kangen liburan, Za. Ya, gue juga liputan sambil liburan pengennya. Ya, lu mah enak, bisa liburan-liburan. Gua mah liburan banget, tambah enak kalau gitu. Iya, kan? pastilah kalau misalnya liburan Pastilah gua. gua. Nah, tapi kalau misalnya liburan, kan kalau misalnya naik pesawat harus Iya. punya rapid test. Sementara gue takut banget sama rapid test. Aduh, Pak Reza ini Soalnya aneh kan pakai banget. jarum, bro. Bro, nih ya, gua ngasih tahu lu. Hari gini itu jangan takut. Untuk badan ukuran lo nggak pakai jarum. Pakai apa, bro? Pakai sedotan boba. Ya, gede banget loh. Emang, Kalau gitu. lu lihat badan lu. Oh ya, bisa. Udah pas banget, iya nggak? Nah, tapi kenapa gue pengen liburan? Gue pengen ngunjungin seluruh teman-teman gue yang udah bergabung malam ini. Tuh, Ada di siapa? belakang lu ada dari Woi, seluruh Indonesia. ya, Itu semua. dia udah kumpul. Wih, gila Wih, kacamatanya Dik. sama gua ya nggak? Sama, Keren, itu juga keren. tuh. Wih, dadanya semangat banget ya. Za, Oi, lu yang itu tuh. kenapa? Kayak single. Bisa jadi ntar gue tanyain namanya. Iya, boleh ya namanya ya. Nah, kalau Tuh. misalnya Halo. ngomong-ngomong masalah liburan, walaupun apaan? memang sekarang dibatasin semua tempat wisata, Ya. dan kita harus agak jauh, bro. Ya bener ya. Ya, karena memang itu salah satu protokol kesehatan, physical distancing. Itu gitu dia. ya. Nah, kalau misalnya ngomong masalah wisata, Kenapa? nggak semuanya membuka. Tapi di Bali, 31 Juli kemarin, gue nonton di Kompas TV. Oh, apa tuh? Itu memang ada beberapa tempat wisata yang sudah dibuka, Oke. tapi tetap harus mengedepankan protokol kesehatan juga dibatasin, gitu, Berarti itu tandanya kita memang harus sabar-sabar. Betul. Dalam kondisi pandemik seperti ini, liburan kita nggak bebas. bro. Betul. Tapi ya tadi itu, jangan takut untuk rapid test. Pasti, Nah, itu juga dia pemirsa untuk nih. mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita. Iya, Nah, oi. kita agak mundur ke belakang aja kali ya. Oh iya benar. Dekatan ini. Aduh. Nah, Nah, kenapa? haus. Oh, ya, minum aja dulu. Enggak, kita dulu dah. Gue suka lu dulu. Oke, daripada Kenapa? lu pengen minum dan juga pengen nunjukin, kita lihat dulu nih. Ini ada informasi dari host lainnya. Siapa? Ada Mas Menteri. Mas Menteri? Yoi. Yang mana? Yang ini nih, Kayak kenal, bro. siapa tahu. Kita lihat ini dia ya. Saya sering bepergian dan melihat tempat wisata di Indonesia. Keindahan alam Indonesia memang sangat indah dan luar biasa. Ini beberapa foto-foto kenangan saya saat saya berkunjung di Labuan Bajo. Pemandangan alamnya sangat luar biasa. Budayanya juga sangat luar biasa. Potensinya sangat luar biasa untuk terus dikembangkan lagi dan lagi. Sulit memastikan kapan pandemi ini berakhir. Namun, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus bangkit. Karena kebangkitan pariwisata dan industri kreatif memiliki efek ganda sebagai penyambung hidup bagi jutaan orang. Negeri ini tidak akan lumpuh karena pandemi. Lewat tangan-tangan anak negeri, mari kita buat negeri ini kembali berseri. Kita tanam bibit-bibit kreativitas agar roda ekonomi kembali berputar, membawa harapan baru bagi Indonesia. Keharusan tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 dirasakan hampir seluruh warga dunia. Tak dimungkiri, kebosanan pun melanda. Masyarakat tak hanya rindu melakukan aktivitas luar ruang, tapi juga liburan. 6 bulan pandemi mengunci pergerakan antar manusia. Segalanya dibatasi. Sejumlah fasilitas publik, termasuk sektor pariwisata, ditutup. Dan kala itu, keinginan masyarakat berpelesir ke surga wisata tanah air juga harus sementara berakhir. Panorama laut Indonesia, segarnya hawa pegunungan, mendaki undakan demi bonus pemandangan mahal dari ketinggian bumi Indonesia, atau sekedar merasakan atmosfer pertunjukan seni budaya Nusantara. Itu semuanya jadi kerinduan dalam hati. Pandemi COVID-19 menjadi pukulan berat bagi sektor pariwisata Nusantara. Namun kreativitas menjadi kunci untuk bertahan di tengah pandemi. Industri kreatif menggeliat, menjadi asa di tengah ketidakpastian. Para pelaku ekonomi kreatif mencari ekosistem baru untuk bertahan di tengah pandemi. Dan karya-karya kreatif anak negeri yang biasa disajikan lewat pengalaman langsung kini mulai beralih lewat sentuhan digital dan juga virtual.
Industri kreatif memberi kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Di tahun 2019, ekonomi kreatif bahkan berkontribusi 1,105 triliun rupiah terhadap PDB nasional dan diprediksi meningkat menjadi 7,44% di tahun ini. Badai COVID-19 bak terowongan panjang yang nyaris melanda semua sektor kehidupan, tapi selalu ada jalan keluar untuk bangkit dari keterpurukan. Pariwisata dan industri kreatif tanah air perlahan mulai bangkit lewat kreativitas yang tanpa batas. Aduh, gue pusing nih. Ngapa, Jo? Hah? Gak jadi liburan gue. Kenapa lo? Nih nggak ada budget. Wah, kasihan lo kalau gitu. Lah, Hah? Ini siapa, Zah? Friska Clarissa. Friska, Oh, sini dulu lah, gabung. Ini aneh nih. Kok aneh? Iya, Kenapa aneh sih banget. lihat-lihat terus? Betul. Siapa yang aneh? Mohon maaf nih. Iya. Bapak udah bawa koper. Lah iya. Udah bawa koper, kacamata, Udah pakai pada jaketan, ganteng, baju udah pada baja. Iya. tapi nggak pada liburan, kasihan banget. Aku Iya. pakai kebaya tapi lagi liburan ke Raja Ampat. Hah? Kok bisa? Kok bisa sih? Ya bisa dong, virtual. Makanya jangan Emang- gaya duluan. Gila, Za. Bisa nih, emang hebat perempuan itu. Selalu punya 1001 cara ya untuk tetap strong dan bisa happy dalam kondisi apapun. Salut aku tuh sama kaum perempuan. So pasti terima kasih loh. Aduh, tapi yang ini lebih salut. Yo, deh. kalau misalnya ngomongin masalah kaum perempuan, Apa? ada juga host kita lainnya. Yang Siapa? mana? Yang ini. Apa nih? Mana? Pemirsa Kompas TV, sejarah mencatat perempuan Indonesia juga punya andil besar dalam terbentuknya Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tidak sedikit sekuen sejarah yang mengisahkan perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagai garda terdepan meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Kini, setelah 75 tahun merdeka, kaum perempuan Indonesia pun tetap menjadi agen perubahan yang berharga untuk bangsa ini. Perempuan Indonesia juga bisa berada di garda terdepan dalam menangani masalah bangsa. Seperti sosok yang satu ini, seseorang yang begitu saya kagumi. Dengan diplomasi tiada henti ala Kartini, sosoknya begitu menginspirasi saat negeri ini dihantam pandemi. Perempuan selalu punya kekuatan luar biasa, tidak hanya untuk menyelamatkan keluarga, tapi bangsa di segala masa. Saya ingat perkataan seorang perempuan, tokoh berpengaruh di negeri ini. There can be no peace nor stability without involvement of women. Tidak ada perdamaian dan atau bahkan stabilitas tanpa keterlibatan perempuan. Kalimat tadi seakan pelecut semangat bahwa ketika perempuan ambil bagian, mereka tidak hanya bekerja dengan kekuatan, tapi kelembutan. Seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia pertama, Ibu Retno Marsudi. Hai Bu, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, terima kasih ya meluangkan waktu untuk kami. Saya tahu Ibu sibuk pasti. Ibu, kita ketemu di adaptasi kebiasaan baru. Poni baru juga? Ada cerita apa, Bu? Semangat. Wah, tapi itu Ibu keren Jadi banget, Bu. apa namanya? Terus mencoba untuk berganti supaya semangat lah. Ibu itu sangat into fashion ya Bu, karena aksesorisnya tuh selalu wah, kemudian kok matching dan lain-lain. Ibu memang into fashion atau punya stylist? Semuanya sendiri. Oh, semuanya sendiri? Semuanya sendiri, cuman ya itulah berusaha untuk supaya kitanya juga nyaman, yang lihat kita juga enak, ya kan? Coba kebayang nggak sih kalau punya Menteri Luar Negeri terus kelihatan nyebelin gitu kan? Oh, you look bajunya. great, you look awesome. Bajunya nggak jelas gitu kan, karena kan bagaimanapun juga saya adalah representasi dari sebuah bangsa besar yang namanya Indonesia. Kita nanti akan ngobrol lebih banyak ya Bu soal kemerdekaan Republik Indonesia, soal diplomasi dan lain-lain. Tapi kaitannya Bu mesti ke atas Oke. dulu. Makasih. See you later. Bu. Bye. Saya di gedung utama Kementerian Luar Negeri di depan kantor Ibu Retno Marsudi. Tadi Ibu Retno sempat ada agenda sebentar, tapi terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktu untuk Kompas TV. Dan Bu, saya langsung masuk nggak apa-apa nih Bu? Hai Bu. Hai. Terima kasih ya. Saya tahu tadi Ibu ada agenda, kemudian meluangkan waktu untuk kami. Iya. Senang banget. Padat. Padat pas pandemi. Terima kasih.
sekali lagi terima kasih. sudah berkunjung ke Kementerian Luar Negeri. Bu, tadi Ibu melakukan conference ya Bu ya? Semacam diplomasi juga dong ya? Semacam, Iya dong. Apa diplomasi untuk berbicara seputar hal yang tentu penting. Tapi kan Bu, diplomasi nggak pakai ketemuan, itu beda dong Bu? Beda ya, pasti beda. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan sejauh ini dilakukan semuanya secara virtual. Dan pelaksanaan diplomasi kita, politik luar negeri kita memang harus di-adjust. Kalau Menlu ketemuan, pejabat-pejabat tinggi negara ketemuan, itu nggak ngobrolin soal kerjaan aja kan Bu? Karena misalkan tadi Bu bilang diplomasi itu kan bukan hanya seputar bagaimana kesepakatan negara A dan negara B, tapi ada hubungan personal yang dijalin dan lain-lain. Menteri Perempuan ngegeng juga nggak sih Bu? Ngegeng kita punya kelompok ya, menteri-menteri perempuan. Jadi kita biasanya, dan kita akan miss pertemuan yang biasanya seru banget nih. Karena kan September biasanya kan sidang umum PBB. Semua menteri luar negeri pasti ada di New York kan. Di satu titik, biasanya 1 minggu itu semua menteri luar negeri ada di New York. Nah itu biasanya di satu titik malam kita bertemu menteri luar negeri perempuan. Diskusi untuk hal-hal yang terkait dengan isu perempuan di dalam politik luar negeri. Ya setelah itu kita ngobrol. Tetapi ngobrolnya itu bukan ngobrol yang wasting time, sia-sia. Karena dengan ngobrol itu terjalin hubungan yang baik. Dan yang hubungan yang baik ini di dalam diplomasi sangat-sangat berguna. Aduh, apa yang paling Ibu rasakan? Perjalanan saya ya, misalnya pada saat kita harus bernegosiasi dengan Korea Selatan untuk urusan APD. Bisa dibayangkan nggak sih kalau saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Menteri Luar Negerinya, terus kemudian saya nelponin dia terus, sebel kan pasti dia. Kalau Ibu yang telepon sih kayaknya nggak akan sebel Bu. Tapi karena, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan juga perempuan, perempuan kan. Jadi dengan hubungan yang baik itu, sekali lagi alhamdulillah, jalan lebih dimudahkan. Nah, Ibu kan tadi bilang, perempuan itu kan juga kalau konteks di dalam negeri bisa menjadi agen perubahan. Ibu pernah bilang, kalau perempuan tidak dilibatkan, tidak ada perdamaian dan stabilitas. Nah, apa yang bisa Ibu katakan pada kita tuh di posisi apa sih Bu, perempuan di Indonesia itu posisinya seperti apa sekarang? Dari sejarah lahirnya, karena Agustus ya, Agustus bulan yang sangat spesial buat bangsa. Kalau kita lihat ke belakang deh, pada saat kita sedang berjuang menuju atau dalam proses kemerdekaan, kita udah bisa melihat kok bahwa perempuan Indonesia selalu menjadi bagian dari solusi. Pada saat itu berjuang. Jauh lagi kalau kita ke belakang, even untuk isu pendidikan untuk perempuan, di situ ada Kartini, ya kan. Terus kita ke sini sampai di masa pandemi pun kita lihat bahwa UKM yang memproduksi hal-hal yang terkait dengan pandemi, masker, hand sanitizer, itu semuanya melibatkan perempuan. Dan persentasenya cukup tinggi. Jadi saya selalu membawa tagline, perempuan selalu menjadi bagian dari solusi. Dan kalau buat saya, investing in women equals dengan investing in peace. Nah, itu juga yang membuat Indonesia, berkat Ibu, diplomasi dan lain-lain, kita punya posisi yang sangat baik di PBB ya Bu. Ibu bisa berbagi itu. Kita sekarang bagaimana posisi kita di mata dunia? Jadi 2019-2020 sekarang masih ya, kita kan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terus di saat yang sama 2020 sampai 2022 kalau nggak salah ya, kita juga menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Nah, jadi sekarang ini kita 2 DK dan Dewan HAM pada tahun yang sama sekarang. Nah, mulai tahun depan kita sudah terpilih menjadi anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB. Jadi di
secara berturut-turut Indonesia terus terpilih menjadi anggota dari dewan atau badan-badan yang ada di PBB, yang berarti ya kita ikut bermain terus di dalam percaturan politik dunia ya. Bu, Indonesia ini kan yang bilang kan mumet ya Bu ya, mikirin negara dan lain-lain. Tanpa pandemi, banyak kompleksitas di negeri ini. Sudah ada. Ditambah pandemi. Apa yang selalu Ibu katakan kepada diri Ibu sendiri? Kayak tadi, siapa tahu bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana yang juga harus semangat. Apa yang biasa Ibu katakan kepada diri Ibu ketika Ibu lagi mumet tadi, selain Eling? Kenapa kita mesti optimis? Kita bisa. Saya selalu percaya bahwa di tengah segala tantangan pasti ada jalan kok, pasti ada jalan. Tinggal bagaimana kita mencari jalan keluarnya, gitu loh. Jadi kalau keyakinan saya itu begini, kita ini bangsa yang besar, kita ini memiliki kekuatan yang besar. Kenapa kita tidak padukan kekuatan? Masing-masing orang memiliki kekuatan, bisa kecil, bisa besar, kita padukan kekuatan gitu. Dan insya Allah kalau kita bersatu, kita akan bisa mengatasi situasi ini. Terakhir, apa yang selalu Ibu pikirkan saat 17 Agustus datang? Merdeka. Kita sudah merdeka? Sudah. Sudah. Terakhir, apa pesan Ibu buat perempuan-perempuan di luar sana? Karena Ibu secara tidak langsung dan secara langsung menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Apa yang Ibu katakan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini? Merdeka itu berarti kesempatan terbuka, ya kan? Pada saat kita dijajah, kan kita tidak memiliki kesempatan, ya kan? Opportunity nggak terbuka. Kita 17 Agustus 45 kita merdeka. Berarti opportunity dibuka buat kita semua bangsa Indonesia untuk menentukan. Jadi saya ingin mengajak semua dari kita, termasuk kaum perempuan Indonesia, gunakan kesempatan atau opportunities yang ada karena perjuangan para pendahulu kita sehingga kita bisa melewati atau mendeklar kemerdekaan ini. Jadi opportunities ini kita gunakan untuk bersama-sama membangun bangsa. Bu Retno, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Ibu sehat terus. Sama-sama. Sekali lagi terima saling kasih. Mendoakan. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tahun ini kita akan memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama kita menghadapi pandemi COVID-19. COVID will not stop us. Negeri ini memang tengah diuji, tetapi masyarakat Indonesia harus tetap pantang menyerah, bergerak bersama untuk kemajuan Indonesia. Mari kita terus bersatu untuk Indonesia maju.